Salam sehat dan salam semangat untuk kita semua. Kali ini kita akan belajar mengenai konsep gerak. Ya, jadi sebenarnya apa sih gerak itu? Nah, gerak merupakan perpindahan suatu benda dari suatu kedudukan ke posisi atau kedudukan yang lain. Nah, karena di sini ada definisi dari satu kedudukan ke kedudukan lain, maka gerak itu harus memiliki acuan. Contohnya bagaimana? Nah, kita lihat contohnya penumpang dalam mobil. Ya, kalau kita lihat di dalam mobil yang sedang bergerak ini, penumpang A ke penumpang B atau penumpang B ke penumpang A itu tidak bergerak. Tapi para penumpang ini keduanya mereka itu pasti bergerak terhadap benda-benda yang ada di luar yang mereka lewati. Contohnya kalau ada gedung atau ada pohon yang mereka lewati, itu mereka bergerak terhadap pohon ataupun gedung itu. Jadi harus ada acuannya. Makanya saya bilang tadi harus ada acuannya. Artinya terhadap siapa sih kita melihat si gerak itu gitu ya. Atau contoh lain. Nih, contoh lain, jika kamu dibonceng sama kakakmu naik motor, atau ini kamu nih, ini kakakmu. Nah, kamu terhadap kakakmu itu tidak bergerak karena kamu tetap duduk, ya. Tapi terhadap benda-benda yang kalian lewati, contohnya tadi jalan atau pohon, kalian bergerak atau kamu bergerak. Gitu, ya. Nah, kemudian ada gerak semu. Ya, gerak semu ini merupakan gerak yang seolah-olah benda bergerak padahal diam. Contohnya, kalau kita sedang berkendara, itu seolah-olah pohon bergerak ke arah mobil, padahal mobil yang bergerak, gitu ya. Bukan pohonnya. Itu contoh-contoh gerak semu. Kemudian ada gerak relatif. Gerak relatif adalah gerak yang terjadi apabila suatu benda yang bergerak terhadap benda tertentu, namun belum tentu bergerak terhadap benda lainnya. Nah, ini nih contoh gerak semu dulu ya. Tadi contoh gerak semu seperti ini nih. Gerak semu adalah benda yang diam tapi seolah bergerak karena gerakan pengamat. Jadi ini tadi pohon, ini mobilnya. Nah, pohon ini kalau kita dalam mobil, kita melihat pohon itu seolah-olah bergerak gitu. Sementara yang bergerak itu mobilnya, gitu ya. Itu artinya gerak semu. Nah, kalau contoh gerak relatif, tadi kan saya katakan bahwa pengertiannya itu gerak yang terjadi apabila suatu benda yang bergerak terhadap benda tertentu, namun belum tentu bergerak terhadap benda yang lainnya. Nih, contohnya Andi sedang menggendong Rahman dan dilihat oleh Ferdi. Peristiwa ini mengakibatkan yang pertama, Ferdi melihat Rahman bergerak. Kemudian Rahman tidak merasa bergerak atau diam karena dia ada di gendongan. Kemudian Andi merasa Ferdi bergerak. Jadi tergantung si pengamat gitu loh. Gerak dibagi menjadi gerak lurus dan gerak melingkar serta gerak parabola. Ketiganya ini dibedakan berdasarkan lintasannya. Gerak lurus berarti gerak pada lintasan lurus. Gerak melingkar, gerak pada lintasan yang melingkar. Gerak parabola, gerak pada lintasan seperti parabola. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai perpindahan kecepatan dan percepatan. Perpindahan itu merupakan perubahan posisi atau kedudukan benda dalam selang waktu tertentu. Nah, contohnya A bergerak atau berpindah menuju ke B. Nah, delta X atau perpindahannya bisa dihitung dengan X2 dikurang X1.
Di sini ada kata vektor. Perpindahan itu besarannya vektor, artinya dia memiliki nilai dan arah. Ya, sedangkan untuk jarak itu skalar, hanya ada nilai. Jarak merupakan panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh benda. Jadi hanya panjang lintasannya. Makanya jarak itu besarannya skalar atau hanya nilai. Contohnya benda bergerak dari A ke B sejauh 5 meter dan kembali lagi ke A. Kalau kita ingin melihat perpindahan dan jaraknya, maka perpindahan atau delta X sama dengan 0. Kenapa 0? Karena tadi dia dari A bergerak ke B, tapi kembali lagi ke A. Jadi dia posisinya tidak berubah, posisi akhirnya tidak berubah, tetap di A. Sehingga perpindahannya sama dengan 0. Sedangkan untuk jarak itu jaraknya sama dengan 5 meter ditambah 5 meter sama dengan 10 meter. Ya, jadi beda, perpindahan dengan jarak itu beda. Yang berarti kalau jarak itu semua yang dia lewati, lintasan berarti ada 5 meter. Tambah 5 meter. Karena dia kembali ke A. Jadi untuk jarak itu ditambah terus. Semua yang dilewatinya dihitung. Itu untuk jarak. Nah, sekarang kecepatan. Kecepatan merupakan seberapa cepat benda itu berpindah dari posisi awal ke posisi akhir. Ya. Jadi bisa dihitung dengan kecepatan rata-ratanya sama dengan perpindahan per waktu yang diperlukan. Atau V rata-rata sama dengan X2 dikurang X1 per T2 kurang T1. Atau delta X per delta T. Sedangkan untuk kelajuan ini merupakan seberapa cepat sebuah benda itu menempuh lintasannya. Jadi kelajuan dapat dihitung dengan jarak total yang ditempuhnya per waktu yang diperlukan. V sama dengan S per T. Nah, jadi rumus-rumus untuk mencari kecepatan sama dengan jarak per waktu. Kalau yang ditanya adalah jarak, maka rumusnya waktu dikali kecepatan. Kalau ditanya waktu, maka rumusnya adalah jarak per kecepatan. Nah, untuk kecepatan rata-rata rumusnya V sama dengan delta X per delta T. Sedangkan untuk kelajuan rata-rata sama dengan S per T. Percepatan itu perubahan kecepatan persatuan waktu. Ya. Maka A rata-rata sama dengan V2 dikurang T1 per T2 dikurang T1. Atau delta V per delta T. Untuk contoh-contohnya silahkan menyimak video berikut. Perpindahan. Nah, perpindahan itu adalah perubahan posisi suatu benda yang bergerak. Misalnya, ini ada Tini. Dia berada di titik A. Lalu dia ingin bertemu dengan Tono yang berada di titik B. Tini bergerak menuju Tono. Berarti sekarang keadaan yang kedua, si Tini, Tono sudah sama-sama berada di titik B. Berarti Tini mengalami perpindahan, di mana posisi awalnya di A, sekarang dia sudah berada di titik B. Nah, sekarang di mana perpindahan itu merupakan besaran vektor. Kenapa besaran vektor? Karena dia memiliki nilai dan juga arah. Nah, arah perpindahan dari si Tini adalah ke kanan dan bertemu dengan Tono.
Atau sering juga bisa diambil contoh misalnya bergerak ke arah timur sejauh 2,5 meter. Lalu, setelah itu, Tono kembali ke posisi awal. Nah, awalnya Tono bergerak ke arah timur sejauh 25 meter. Timur di sini inilah dia arah dari perpindahan Tono, dan 2,5 meter inilah dia perpindahan yang ditempuh atau panjang lintasan yang ditempuh, perpindahan yang dialami dari Tono. Bisa? Sekarang perbedaan perpindahan dan jarak. Tadi Ibu sudah singgung kalau perpindahan itu adalah perubahan posisi benda. Berarti kalau dia mengalami perubahan posisi, itu yang disebut dengan perpindahan. Perpindahan ini merupakan besaran vektor, memiliki arah dan nilai. Sedangkan jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda yang bergerak. Nah, jarak ini termasuk besaran skalar yang hanya memiliki nilai. Perbedaannya, kalau dia perpindahan, Tono mengalami perpindahan seperti ini. Misalnya Tono berada di sebelah utara. Lalu Tono bergerak ke arah barat sejauh 50 meter kita umpamakan ya. Nah, di sini awalnya Tono berada di kutub utara, di sebelah utara. Lalu Tono bergerak menuju ke arah barat, ingin bertemu temannya. Nah, sejauh 50 meter. Tadi Ibu bilang perpindahan itu memiliki arah dan nilai dan mengalami perubahan posisi. Awalnya Tono berada di utara, sekarang dia berada di barat. Berarti mengalami perubahan posisi. Nah, dia di sebelah utara, awalnya berada di utara lalu berpindah ke barat, itu adalah arah. Nilainya adalah inilah perpindahan yang dialami oleh Tono sejauh 50 meter. Nah, Ibu sekarang kasih contoh. Ini titik A, ini titik B, ini titik C, ini titik D. Tono awalnya ada di titik A, bergerak menuju titik B, lalu bergerak menuju titik C, lalu bergerak menuju titik D. Lalu dia kembali lagi ke titik A. Apakah Tono mengalami perpindahan? Tidak, karena Tono kembali ke posisi awalnya, yaitu di titik A, sehingga perpindahan Tono sama dengan 0. Kita ambil ini 5, kita ambil ini 5, kita ambil ini 5, kita ambil ini 5. Kalau yang ditanya perpindahan Tono, 0. Tapi kalau yang ditanya jarak, 5 ditambah 5, tambah 5, tambah 5. Berarti jarak yang ditempuh adalah 20 meter. Udah. Nah, untuk contoh yang kedua ada soal mobil bergerak lurus beraturan ke arah timur sejauh 100 meter dengan waktu 4 sekon, lalu belok menuju ke arah barat sejauh 5 meter dengan waktu 1 sekon. Berapakah kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-ratanya? Mobil bergerak lurus beraturan ke arah timur sejauh 100 meter dengan waktu 4 sekon. Lalu dia belok lagi menuju ke arah barat sejauh 50 meter
dengan waktu 1 sekon. Yang ditanya kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Yang pertama kita cari dulu kelajuan rata-ratanya. Kalau dia kelajuan rata-rata berarti kita mencari berapa jumlah dari jarak yang ditempuh dari mobil tersebut. Nah, kita masih ingat arah mata angin, utara, selatan, timur, barat. Sudah? Awalnya mobil bergerak ke arah timur 100 meter. Lalu dia berbelok ke arah barat sejauh 50 meter. Oke. Nah, ini sudah berlawanan arah. Untuk mencari besar perpindahannya, kita kurangkan 100 meter dikurang 50. Berarti besar perpindahannya 100 meter dikurang 50 meter, yaitu 50 meter. Inilah dia perpindahan yang dialaminya, sejauh 50 meter. Tapi, kalau yang ditanya dia jarak, tadi dia kan ke arah timur sejauh 100 meter, lalu berbelok ke arah barat sejauh 50 meter. Berarti 100 meter ditambah 50 meter. Jadi jarak yang ditempuh adalah 150 meter. Jelas sampai di sini ya? Jelas, mudah-mudahan paham. Nah, itu dia perpindahan dan jaraknya. Sekarang kita masuk ke kelajuan rata-rata. Delta ST total. Kalau di kelajuan merupakan besaran skalar, berarti yang kita pakai adalah jarak. Berarti 150 meter dibagi 4 tambah 1. 5 sekon. Berarti kelajuan rata-rata yang ditempuh mobil tersebut adalah 30 meter per sekon. Tapi kalau yang ditanya dia kecepatan rata-rata, kita pakai nilai perpindahannya, yaitu delta S total per delta waktu total. Berarti 50 meter dibagi waktunya 4 tambah 1, 5 sekon. Berarti 10 meter per sekon lah kecepatannya. Nah, sampai di sini dulu pelajaran kita kali ini. Untuk pembahasan soal-soal berikutnya, contoh-contoh yang lain kita akan bahas di diskusi pada Zoom meeting